Halo, kali ini saya pengen berbagi pengalaman. Dulu, tahun 1987, saya bikin buku anak-anak ini dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Materi tulis maupun ilustrasinya ya saya kerjakan sendiri. Materi tulisnya berupa puisi tentang kehidupan hewan-hewan air, ya. Dan isi puisinya itu saya arahkan sengaja untuk menanamkan kesadaran ekologis secara dini pada anak-anak, ya. Oke. Saya bacain puisinya dulu ya. Penyu laut. Tubuhku mirip si kura-kura. Aku dan dia masih saudara. Karena kakiku pipih bentuknya, berenang, menyelam, aku pun bisa. Di pantai pasir lubangku gali. Telurku simpan dengan teliti. Aku menunggu hari ke hari, saat menetas anakku nanti. Tapi selalu aku berduka, karena anakku gak datang juga. Telurku hilang entah kemana, mungkinkah ada yang mencurinya? Nah, itu materi puisinya. Ya, buku ini berjudul yang ini, Puisi-puisi Akuarium Ajaib. Nah, di mana ajaibnya? Nah, ini yang membedakan buku ini dengan buku-buku anak-anak yang lain. Ajaib, karena dari satu gambar akuarium, anak-anak bisa mendapatkan dua gambar hewan secara bergantian. Nah, untuk itu setiap buku dilengkapi dengan satu lembar mika yang sudah mungkin disablon ya dengan gambar akuarium ini. Nah, gimana untuk mendapatkan dua gambar secara bergantian itu? Ya, kita lihat di sini ya. Nah, dengan menggeser-geserkan gambar akuariumnya dengan teliti, kayak gini, nah anak-anak akan mendapatkan dua gambar. Nah, sekarang ini lihat ya. Ini gambar ikan hiu, ya. Kemudian kalau kita geser ke bawah, anak-anak akan mendapatkan gambar binatang tangkur naga namanya. Yuk kita coba di gambar lain, yuk. Nah, di sini kita lihat, yuk. Nah, ini gambar kodok dalam akuarium ya. Kalau kita geser pelan-pelan, nah, akan mendapatkan gambar ubur-ubur. Nah, saat anak-anak itu menggeser-geserkan akuariumnya ini, mereka harus hati-hati. Dan saat itulah mereka secara tidak sadar sudah sedang melatih saraf motorik halusnya. Karena saraf motorik halus itu perlu simulasi untuk melatihnya. Nah, ini bisa didapat dari buku ini. Setuju ya? Oke. Jadi setiap buku dilengkapi dengan satu lembar mika ini yang sudah ada gambarnya. Nah, sekarang kita lihat buku satunya ya. Buku ini judulnya
teka-teki kandang ajaib. Nah, di sini sudah ada juga nih. Ini kandangnya ya, kandangnya. Yuk kita geser-geser. Nah, kita sudah mendapatkan gambar bebek nih. Tapi kalau kita geser lagi, kita mendapatkan gambar kucing. Nah, ini berupa teka-teki ya. Yuk kita baca teka-tekinya. Paling kusuka mengejar tikus, karena dia nakal dan rakus. Meong-meong itu suaraku. Cobalah tolong sebut namaku. Ya, namanya kucing. Jadi, buku ini juga dari buku-buku semacam ini, kalau dari sisi manfaat, saya bisa katakan bahwa manfaat buku ini 3 in 1. Ada 3 manfaat dari satu buku ini. Manfaatnya apa? Kesatu, yang buku ini, puisi-puisi akuarium ajaib itu, satu, penanaman kesadaran ekologi secara dini pada anak-anak. Kemudian yang kedua, sebagai materi untuk memperlancar kemampuan baca anak-anak. Kemudian yang ketiganya adalah materi latihan untuk saraf motorik halus anak-anak. Nah, setuju bukan? Ini juga 3 manfaat ya. Satu, buku ini bisa jadi alat bermain si anak dengan teman-temannya, yaitu main teka-teki. Kemudian tetap mengandung unsur materi untuk latihan saraf motorik halus. Kemudian yang ketiganya yaitu tadi, memperlancar kemampuan baca pada anak-anak. Oke? Tapi sayang ya, penjualan buku ini kurang asik. Karena apa? Karena buku ini tidak cukup kalau hanya dipajang di rak-rak toko buku. Buku-buku semacam ini memerlukan alat peraga atau diperagakan. Dan rupanya saat-saat itu toko-toko bukunya belum siap. Oke? Tapi ya udahlah, ya mungkin next time better ya. Oke, saya kira cukup sharing saya sampai di sini. Oke, sampai ketemu lagi ya. Salam.